وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tafsir surat An-Nas dan pembahasan keterkaitan dengan yang memang ada di dalam bahasan surat An-Nas, yaitu berkaitan dengan jin dan semisal itu. Tentu kita telah mempelajari surat Al-Ikhlas sebelumnya, dan sebelumnya ayat kursi, Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq sebagai urutan zikir pagi petang, serial pengkajian tentang zikir pagi petang. Dan pada kali ini surat An-Nas menjadi bagian topik kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing ana pribadi dan juga jemaah sekalian rahimakumullah dalam mentadabburi ayat-ayat dari surat yang mulia ini, tafsir surat An-Nas. Dan surat An-Nas sebagaimana maklum ketika kita membahas Al-Ikhlas dan Al-Falaq termasuk disebut surat Al-Mu'awwidzah, yaitu surat untuk meminta perlindungan, Al-Mu'awwidzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau surat An-Nas lebih fokus dan konsentrasi meminta perlindungan dari bisikan. Ya, di sini min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan bisikan ini bisa bisikan syubhat, bisa juga bisikan syahwat. Dan mungkin yang ketiga bisa juga bisikan berupa halusinasi. Ya, nanti insyaallah kita akan bahas. Apalagi mungkin kemarin Anda juga sempat diskusi dengan seseorang yang dia ada sisi indigonya dan juga suka berhalusinasi, yang dia anggap penampakan jin ini, penampakan jin itu, dan dari ceritanya Anda simpulkan bahwasanya tidak ada entitas jin yang tampak sebenarnya, melainkan itu hanyalah bentukan dari framing pikirannya. Walaupun dia melihat secara dirinya, melihat atau merasakan atau mendengar suaranya langsung seperti real, dan tidak ada penyangkalan, tidak ada keraguan bahwa dia melihatnya. Tetapi kerap kali orang-orang yang seperti ini itu dipermainkan oleh pikiran dan sejarah dalam dirinya sendiri. Jadi bukan murni jin itu menampakkan sesuatu, enggak. Atau bahasa Arabnya disebut khayal. Karena khayal itu empty, kosong, nothing, tidak ada. Khayal itu enggak ada, sesuatu yang takhayul, enggak ada. Tapi yang membentuknya adalah persepsi dan asumsi dengan memori, sehingga akhirnya terbentuklah seolah-olah itu entitas yang eksis, makhluk yang terlihat padahal tidak. Ya, ini banyak terjadi, terutama orang-orang yang berkasus dari segi mental illness, yaitu ada penyakit mental, stres, depresi, kebingungan, kecemasan, takut dan marah.
Itu semua masuk dalam masalah mental yang kadang-kadang membuat persepsi sendiri, asumsi sendiri berdasarkan histori dan sejarah hidup kadang-kadang, maka terbentuklah halusinasi dan khayalan yang dia kira itu nyata dan real, padahal itu semua hanyalah dirinya menipu dirinya sendiri gitu. Nah, ini banyak juga, apalagi di zaman sekarang. Memang zaman sekarang takhayulat dan khurafat itu cerita-ceritanya tidak seheroik dulu. Ya kalau dulu pohon beringin, pohon ini dulu. Kalau sekarang mungkin banyak orang udah nggak percaya. Tapi secara case per case, yaitu per individu, orang yang berkasus bermasalah baik rumah tangganya, atau bermasalah sosialnya, atau bermasalah keuangannya, itu kadang tercipta hal-hal seperti ini yang mana itu adalah bagian dari efek tekanan jiwa, depresi dan seterusnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita dan hidayah pada kita agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak kita inginkan secara syar'i, karena hal-hal seperti ini itu adalah siksaan tersendiri bagi sebagian orang. Siksaan tersendiri bagi sebagian orang, dan mereka butuh obat secara syar'i dan juga obat secara nasihat atau secara wasiat dan saran dari orang-orang yang mencintainya atau yang ahli padanya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan mengambil tafsir surat Al-Nas ini, kita coba ambil dari tafsir Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir surat An-Nas. Di surat terakhir ini, di surat An-Nas seperti surat Al-Falaq, salah satu dari dua surat yang disebut mu'awwidhah, yaitu yang meminta perlindungan pada Allah. Dan kesemuanya itu berending pada madarat yang ada pada makhluk, sebagian makhluk Allah Azza wa Jalla. Baik itu binatang di surat Al-Falaq, ya, binatang di surat Al-Falaq, penyihir di surat Al-Falaq, orang yang hasad di surat Al-Falaq. Kalau di surat An-Nas itu secara global manusia dan jin yang memberikan bisikan. Bisikan baik syahwat atau bisikan baik syubhat. Atau untuk jin kadang-kadang bisikan berupa khayalat, takhayulat, yaitu halusinasi, ya, ilusi, sesuatu yang tidak ada. Ya, itu semua berbahaya bagi banyak orang. Bahkan sebagian ulama di antara Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya fitnah syubhat itu lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Ya, fitnah syubhat lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Karena fitnah syubhat itu, syubhat sendiri artinya samar. Dan seseorang yang merasa kesamaran tersebut sebagai kebenaran, maka dia sulit untuk keluar dari kabut itu. Tapi kalau syahwat, itu secara tabiat manusia kerap kali mengingkari itu, kerap kali tahu itu tidak baik, sehingga potensi untuk taubat dan rujuk dari syahwat tersebut itu masih lebih terbuka dibandingkan fitnah syahwat, fitnah syubhat. Oleh karena itu tadi kita bilang, sebagian ulama mengatakan fitnah syubhat itu secara umum lebih berbahaya dibandingkan fitnah syahwat. Taib, dikatakan di sini oleh Al-Qurtubi rahimahullah, qul a'udzu birabbin nas, kata Allah azza wa jalla, ai malikihim wa muslihi umurihim. Katakanlah saya berlindung kepada Rabbin nas. Siapa Rabbin nas? Rabb di sini Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemilihan lafal atau Allah Ta'ala menyatakan Rabbin nas, diawali Rabbin nas, nanti ilahin nas, terus malikin nas. Rabbin nas dulu. Rabb di sini maknanya malik dan muslih al-umur. Malik yaitu pemilik manusia dan pengurus urusan manusia. Saya berlindung kepada pemilik kami, pemiliknya yaitu Allah Ta'ala, dan pengatur urusan kami, pemerbaik urusan kami, muslih umurin nas. Saya berlindung kepada Allah Ta'ala yang memperbaiki urusan-urusan saya, yaitu qul a'udzu birabbin nas. Ya.
Kemudian kenapa di ayat ini qul a'udzu birabbin nas, Rabbnya manusia. Kenapa Rabbnya manusia? Kenapa disebut manusia saja di sini? Padahal Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, bukan hanya untuk manusia saja. Allah Ta'ala Rabbnya jin, Rabbnya malaikat, Rabbul malaikati war ruh, Rabbul ard, Rabbus samawat, Rabbul arsyil azim. Tapi kenapa di ayat An-Nas ini kok seperti di spesifik ya, atau secara jelas hanya Rabbin nas, bukan Rabbis samawat, bukan Rabbil ard, bukan Rabbil jin dan seterusnya. Maka kata Imam Al-Qurtubi, wa inna ma dzukira annahu Rabbun nas wa in kana rabban li jami'il khalqi li amrayn. Disebutnya Allah Ta'ala di sini sebagai Rabbnya an-nas, Rabbnya manusia, padahal Allah Ta'ala Rabb untuk seluruh dari makhluk. Kenapa di spesifik manusia saja di sini sebutkan? Karena dua perkara. Hikmahnya dua perkara. Satu, ahaduhuma li'anna an-nasa mu'azzamun. Karena manusia itu diagungkan oleh Allah Ta'ala. Penciptaan manusia itu diagungkan. Ya. Di surat At-Tin misalnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang terbaik. Itu di surat At-Tin. Kemudian juga ada ayat di surat Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razzaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami telah memuliakan anak Adam. Kami telah membawa mereka di daratan dan di lautan. Kami telah merezekikan mereka sebagian dari hal-hal yang baik. Kami telah mengunggulkan mereka di atas banyak dari makhluk-makhluk kami dengan keunggulan-keunggulan. Maka menspesifikkan Rabbun Nas di sini bukan lainnya selain manusia. Itu pertama menunjukkan bahwasanya manusia itu diagungkan oleh Allah Ta'ala dari segi penciptaan dan rezeki untuk mereka. Dari surat At-Tin, Allah Ta'ala ciptakan manusia ahsani taqwim, dari segi bentuk dan tujuan. Coba kalau kita lihat bentuk-bentuk yang biasa, misal di penampilan-penampilan gambaran-gambaran syaitan atau jin, selalu ada kekurangan. Seringkali malah jelek, buruk. Dan dideskripsikan juga syaitan itu, yaitu iblis, buruk. Selalu buruk, gak ada baik-baiknya. Jin pun begitu, jin pada umumnya. Kalau ada, dan ini bisa terjadi, jin ya kemudian bertasyakul, mewujudkan diri seperti manusia persis gitu, dengan wajah-wajah manusia, pasti ada yang kurang, ada yang janggal. Sampai ada kok ini khayal, ini khurafat ya, ini kata orang Indonesia ini. Bedanya jin yang mewujudkan diri seperti manusia dengan manusia asli, enggak ada ininya, Pak. Ya kan, pernah dengar enggak? Kalau enggak ada ini nih apa nih? Ini enggak tahu namanya apa nih. Tengah-tengah yang saluran apa, enggak, bukan saluran sih sebenarnya, ini apa ya? Enggak tahu ini namanya apa. Kita hidup dari dulu enggak tahu ini apa namanya. Enggak ada. Katanya gitu, kalau jin ini enggak ada nih. Antara bibir atas sama hidung tuh ada cekungan gitu dalam. Ya. Enggak ada istilahnya apa, enggak tahu lah. Padahal tiap hari kita ngelihat, tapi kita enggak tahu ini apa. Itu kalau jin rata gitu aja, katanya gitu. Ya. Ya, saya juga enggak tahu, juga enggak pernah neliti jin juga. Jadi enggak tahu. Nah, artinya kalaupun ada jin mewujudkan diri seolah-olah manusia, tetap aja akan kelihatan ada yang kurang gitu loh.
sikapnya, ininya dan seterusnya. Ya, gerak-geriknya pasti ada yang kurang. Nggak ada yang sempurna kayak Allah menciptakan manusia normal kayak kita. Taib. Kemudian yang kedua, kenapa hikmahnya kenapa di sini Rabbin Nas disebut Rabbnya manusia padahal Allah Rabbul Alamin. Yang kedua li'annahu amara bil isti'adati min syarrihim. Selagi Allah muliakan manusia dengan penciptaan dan rezeki, ternyata yang kedua Allah juga memerintahkan manusia untuk meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan manusia juga. Ya. Untuk mengingat bahwasanya manusia dengan baiknya penciptaan dari Allah Ta'ala kepada manusia, tapi manusia itu juga satu sama lain bisa saling berselisih dan memberikan madarat biidznillah Ta'ala. Ini untuk diingatkan aja gitu. Qul a'udzu birabbin nas, Rabbnya manusia. Dialah yang menciptakan manusia dan dialah juga yang menentukan agar kita itu meminta perlindungan pada pencipta dari keburukan sebagian makhluknya berupa manusia ini. Ya. Itu hikmah yang disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kemudian yang kedua, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian Malikin nas. Yang ketiga Ilahin nas. Taib, Malikin nas. Kalau Malikin nas, kenapa disebutkan Malikin nas? Dan berikutnya Ilahin nas. Itu ada ibrah di balik itu jemaah. Malikin nas adalah Allah. Malik itu pemilik, rajanya manusia. Pemilik, raja itu berarti memiliki. Ilahin nas sesembahan manusia, ya, yang berhak disembah oleh manusia itu Allah. Jadi Rabbin nas adalah Allah, Malikin nas adalah Allah, Ilahin nas adalah Allah. Maka ibrahnya disebut Malikin nas. Di antaranya li'anna fin nasi mulukan. Karena di tengah-tengah manusia juga ada raja-raja. Maka kalau antum mau tawakal pada Allah Azza wa Jalla, antum harus mengakui bahwasanya Allah lah rajanya semua manusia. Walaupun manusia ada rajanya, Allah raja untuk mereka semua. Jadi jangan bertawakal pada raja-raja manusia ini, tapi pada maliknya An-Nas. Untuk mengingatkan bahwasanya seraja-rajanya seorang manusia, dia tetap dirajai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bertawakal pada Allah, kita tahu sang raja yaitu Al-Malik, Allah Azza wa Jalla. Ilahin nas. Ilahin nas. Kalau tadi urutannya, kalau ayat pertama Rabbun nas. Ya. Ada enggak dari kalangan manusia menjadi Rabb? Enggak ada. Maksudnya pencipta? Enggak ada. Enggak ada. Malikin nas. Ada enggak di kalangan manusia menjadi raja ya manusia? Ada, banyak, raja banyak. Ya. Bahkan ada raja dangdut. Raja ini raja Malik. Ya. Raja kerajaan. Keratonan, raja. Ilahin nas. Ada enggak di tengah-tengah manusia yang manusia itu jadi sesembahan? Ada juga. Baik yang ridho diri disembah, iya seperti Firaun dan semisalnya, mungkin sebagian orang sekarang ada yang senang dirinya sembah, atau yang tidak ridho dirinya sembah, tapi disembah setelah mati, seperti setelah tidak tampak, yaitu bukan tidak mati, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa belum mati, belum wafat, tapi disembah beliau. Maka diingatkan ilahin nas. Saya berlindung kepada ilahin nas, kepada sesembahan manusia yang berhak disembah, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka terwujud di sini kalau kita dalamin. Ketika membaca di zikir pagi petang, setelah salat, sebelum tidur, atau konteks lain, misalnya lagi ketakutan, lagi apa, kita baca ini, sebenarnya ada kekuatan makna yang kemudian kita dapatkan di situ dari segi modal untuk tawakal lebih kuat lagi, bahwa saya bertawakal sama penciptanya manusia, pencipta manusia. Saya bertawakal kepada pemilik manusia. Saya bertawakal kepada yang berhak disembah oleh manusia.
Dari apa? Minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari apa? Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas itu min syarri syaitan. Dari buruknya syaitan. Al-waswas. Al-waswas, bahasa kita ada waswas. Al-waswasah. Ya. Dalam bahasa Arab ada al-waswasah. Apa itu al-waswasah? Ya. Apa itu al-waswasah? Kalau di bahasa kita waswas gitu. Tapi waswas bahasa kita dengan waswasah bahasa Arab itu sebenarnya ada perbedaan. Kalau was-was bahasa kita artinya panik, khawatir, bingung, itu was-was. Waduh, was-was ini nih, nggak tahu nanti gimana. Ini was-was. Ini level agak tinggi. Tapi dalam bahasa Arab al-waswasah itu lebih ke istilah hadithun nafs namanya. Ada istilah namanya hadithun nafs. Ya. Ada istilah namanya hadith an-nafs. Dan dalam di pembahasan para ulama tentang masalah hadithun nafs, itu juga ada derajat-derajat jemaah sekalian. Ada istilah namanya hadithun nafs, yaitu percakapan jiwa. Hadithun nafs itu maknanya percakapan jiwa. Tapi Anda ingin memberikan suatu faedah berkaitan dengan hadithun nafs ini. Jadi ada hal yaitu ada istilah namanya khatir. Kemudian hadithun nafs, kemudian niat, kemudian azam. Jadi sesuatu yang ada di hati kita itu ada 4 model. Ini penting. Sesuatu yang di hati kita dari ide, hal yang muncul di hati kita dari ide itu ada 4 macam dan tiap-tiapnya beda. Pertama, khatir. Jamaknya khawatir. Khatirah jamaknya khawatir. Itu nanti jadi bahasa kita. Bahasa kita jadi khawatir. Tapi jangan diartikan itu. Beda enggak? Beda. Ini di originnya, aslinya nih. Kita ini banyak menyerap bahasa Arab, tapi pemahamannya itu tidak sesuai dengan aslinya. Gitu ya. Level pertama, khatirah. Atau jamaknya, pluralnya khawatir. Anak kasih global dulu. Level kedua, hadithun nafs. Hadith an-nafs. Artinya percakapan jiwa. Level 3, an-niyah. Niat. Level 4, al-azm. Azam. Ya. Oke. Was-was masuk yang mana nanti? Was-wasah itu termasuk selalu negatif. Ini kalau antum faham 4 ini, insya Allah ngerti mana bagian yang dosa, mana yang enggak. Ya. Pertama khatirah, itu dulu. Jamaknya khawatir. Apa itu khatirah? Khatirah adalah apa yang terbesit di pikiran sejenak dan melupakannya atau hilang gitu aja udah. Nah, itu namanya khatirah. Atau jamaknya khawatir. Kalau di Indonesia khawatir itu enggak gitu, khawatir lebih lagi. Yaitu khawatir ya was-was, cemas, bingung. Padahal asli dari bahasa Arabnya khawatir, jamaknya khawatir, jamak terhadap khawatirah itu adalah apa yang terbesit sek gitu aja. Nih misalnya, ini motor parkiran. Lihat, ada Scoopy baru gitu. Misalnya, udah gitu dong, udah. Itu khawatirah. Gitu. Ya. Misal Ustadz lagi ngisi kajian. Terus Pak Fulan merem. Ya, tidur dia. Nah, itu dalam hati. Tapi enggak diapa-apain, udah biar aja.
Sebagaimana yang Anda lakukan di sini, karena beberapa jemaah udah mulai mau tidur. Ini namanya khatirah. Jadi terbesit, udah lewat, dah nggak ada apa-apa lagi, nggak kita langgengin, nggak kita adakan terus, nggak, udah lewat. Ya. Atau kalau laki-laki ngeliat apa, misal perempuan, cakep, udah gitu, udah lewat, dah gitu. Nah, ini khatirah. Atau ibu-ibu lagi diboncengin suami atau naik motor, wah ada bingsu nih, nah udah gitu, nggak kepikiran. Itu khatirah namanya. Cuman biasanya sih nggak gitu, kepikiran biasanya kalau ibu-ibu. Ya. Oh bingsu nih, oh miksu nih, oh ricis nih, oh ini nih, hokben dan ini khatirah kebanyakan ganti-ganti, jadi numpuk. Itu khatirah yang seperti itu tidak ada catatan pahala, tidak ada catatan dosa. Oke, nggak ada pahala, nggak ada dosa, karena nggak dipelihara, itu lewat gitu aja. Dan semua dari kita pasti ngalamin, setiap hari, setiap jam, setiap apa ngalamin. Gitu. Nah itu namanya khatirah. Kedua, levelnya kedua sekarang, namanya hadithun nafs. Namanya hadithun nafs. Ya. Namanya hadithun nafs. Apa itu hadith? Percakapan jiwa. Hadithun nafs itu percakapan jiwa. Nah, kalau hadithun nafs itu berarti dia bukan hanya terbesit aja, tapi ada semacam conversation, ada semacam percakapan, ada di hatinya itu, dia bertanya-tanya, dia mendiskusikannya dalam hatinya dirinya. Ya. Kayak misalnya, iseng nih, ya. Iseng kalau bahasa sekarang tuh iseng pengen jajan. Tapi asli di bahasa Betawi dulu iseng itu sendirian. Beda ya. Beda jauh itu. Tapi emang gara-gara sendiri iseng pengen jajan gitu. Tapi kalau bahasa Betawi aslinya iseng itu sendirian. Aduh iseng nih, maksudnya gabut sendirian gak ngapa-ngapain. Tapi kalau sekarang iseng adalah ya biasanya sore-sore iseng gitu. Ya, itu bahasa Betawi iseng. Nah, lagi iseng ini, pengen makan apa ya? Somai apa cilok ya? Gitu. Somai apa cilok ya? Ada nih 10.000 nih. Enakan somai Mang Tatang apa cilok Mang Udin? Ini hadithun nafs, percakapan jiwa. Ini asli tidak ada pahala, tidak ada dosa. Aslinya. Karena apa? Karena belum sampai niat apa-apa. Belum. Dia baru diskusiin itu. Baru programming, baru processing menuju niat. Ini aslinya tidak ada pahala, tidak ada dosa. Tapi berapa ruginya orang kalau gitu terus. Cilok apa gorengan ya? Apa cakar ayam ring and slope? Itu ada tuh cakar ayam tuh. Tuh, seberang situ tuh. Itu makanan ya? Apa sih itu? Oh, mega beton, Masya Allah. Itu bukan makanan. Saya ngeliatnya itu cakar ayam gitu. Ternyata mega beton itu. Ya, baik pikiran gitu dalam pikiran. Ini wasting time, ngabisin waktu sebenarnya dengan pikirannya. Tapi nggak sampai dosa, nggak sampai pahala. Itu namanya hadithun nafs. Tapi ada yang memang sampai berpahala kalau itu ilmu. Dia memikirkan dalilah, itu bisa berpahala. Ya. Tapi kalau untuk hal kayak gini nggak ada pahala, nggak ada dosa. Ya. Karena belum sampai niat. Oke. Level 3. Niat. Nanti level 4-nya azam terakhir. Niat, yaitu dia sudah punya keinginan, yang disebut ham. Ya, Nabi SAW dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat, di antara hamba kalau hamma bihasanatin, kalau dia punya punya niat untuk melakukan amalan soleh, amal baik, catat buat dia satu kebaikan walaupun dia belum beramal. Kalau dia beramal, minimal berapa? 10 kebaikan. Jadi baru niat. Niat itu udah levelnya 3, belum udah melewati percakapan jiwa. Oke, itu niat. Maka ini sudah dapat pahala nih. Kalau itu niat baik.
Kalau itu niat buruk, dapat pahala nggak? Ya enggak lah. Dapat dosa nggak? Belum. Karena masih di hati, masih niat. Ada keinginan gitu. Ada keinginan. Gitu. Ya. Misalnya ngeliat ada uang 50.000. Dan uang 50.000 itu kelihatan ada di kantong belakang orang di depan. Lumayan 50.000, di sini pasti nggak sadar dia. Ada pikiran gitu, niat, pengen Tapi belum ngapa-ngapain, cuma di hati doang, belum ngapa-ngapain. Belum dosa. Belum. Baik, itu kalau niat buruk. Tapi kalau niat baik, pahala. Niat baik, pahala. Oke. Level keempat, azam. Level keempat, azam. Azam ini lebih kuat daripada niat. Dia udah levelnya di atas niat. Kalau niat kan keinginan. Azam itu keinginan kuat. Entah dia sudah melakukan gerakan, atau dia memang azamnya kuat banget yang Allah tahu kalau dia ada kesempatan pasti dilakukan. Azam ini, jika itu kebaikan, maka potensi dapat pahala lebih. Bisa aja pahala seperti orang yang beramal, walaupun belum beramal atau tidak bisa beramal, tapi azamnya kuat. Kalau azam ini buruk, dari niatan buruk, levelnya ke azam yang buruk, keinginan kuat yang buruk, maka walaupun dia belum mengamalkannya, tapi azam ini sudah terbaca oleh Allah Ta'ala. Yang seandainya dia mampu, dia pasti melakukannya, karena azam, udah sampai lihatnya azam. Jadi azam itu lebih strong, lebih kuat. Walaupun terhalang, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, tidak ada kendaraan untuk menujunya dan seterusnya, tapi azam itu kuat, maka itu sudah tercatat pahala atau dosa, seperti persis orang yang melakukan. Adapun niat, kalau baik tadi jelas, kalau niat baik, 1 pahala. Kalau niat buruk, enggak dapat dosa, belum dapat dosa. Tapi dalam hadis Nabi sebutkan, selama belum melakukan atau mengucapkannya. Adapun kalau niat buruk, memang belum melakukan, tapi sudah mengucapkan ke orang, itu sudah dosa. Dan jika dia sudah bergerak menujunya, walaupun belum ngucapin, dia udah bergerak menujunya, menuju maksiat tersebut, dia udah dosa. Walaupun belum melakukannya. Ingat gak hadis Nabi SAW? Idzal taqal musliman bisayfayhima fal qatilu wal maqtul finnar. Jika ada kedua orang muslim itu bertemu berlawanan, dua-duanya bawa pedang, yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama ke neraka. Kata sahabat, ya Rasulullah hadzal qatil. Ya Rasulullah, ini pembunuhnya, oke, masuk neraka. Wah, kita maklumin. Fama balul maktul. Kenapa yang dibunuh kok juga masuk neraka? Kan dia dibunuh, korban. Maka jawaban Rasulullah SAW ada yang maknanya adalah sesungguhnya si yang dibunuh itu juga punya azam untuk membunuh pembunuhnya. Azam di sini niatan kuat, keinginan kuat, dan sudah ada gerakan dan persiapan preparation sudah ada. Maka persiapan yang dilakukan untuk kemunkaran itu sudah masuk dosa, bahkan bisa full dosanya karena Allah Maha tahu seandainya dia bisa pasti dilakukan itu. Hati-hati dengan azam walaupun belum sampai melakukan itu. Oke. Dari 4 itu clear ya insyaallah ya. Makanya kalau ada keinginan buruk jangan diomongin. Simpan, bukan simpan, hilangin, jangan simpan juga, ntar jadi azam nanti. Hilangin. Oke, dari 4 itu. Kira-kira mana yang bisa menjadi waswasah? Min syarril waswasil khannas al-waswasah. Al-waswasah tadi kan Anda jelaskan al-waswasah kata Al-Qurtubi hadithun nafs. Minimalnya waswasah itu adalah hadithun nafs, percakapan jiwa. Nah, percakapan jiwa tadi levelnya mana Pak? Nomor 2. Bukan yang kebesit, set itu apa ngelihat itu, set itu terus hilang, enggak, itu insyaallah itu clean, bersih lah insyaallah. Tapi kalau udah sampai kepikiran percakapan jiwa, ini bisa menjadi waswasah kalau negatif percakapan jiwanya itu.
Dan hadithun nafs, percakapan jiwa yang dipelihara, kalau itu buruk, maka itu pasti jadi sumber dan biang niat yang buruk, pikiran yang buruk atau kotor dan seterusnya. Maka itu hadithun nafs. Al-waswasah jadi hadithun nafs. Nah, syaitan itu kan memberikan waswasah, bisikan. Orang yang dibisikin biasanya diem dulu. Syaitan tuh kayak bisikin di belakang, lu tahu dia tuh kayak gini, tahu dia. Ya gitu. Itu hadithun nafs, itu ada waswasah. Siapa sih melakukan ini? Al-Khannas. Al-Khannas. Siapa itu Al-Khannas? Kan dikatakan dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah, ada yang mengatakan, tafsiran dari Al-Khannas, kalau kita ambil bahasa dulu, Al-Khannas dari bahasa dulu, sebelum ke intinya itu setan sebenarnya, tapi coba kita ambil dari bahasa supaya paham hakikat dari lafal dari Khannas itu. Nah, Al-Khannas itu adalah pihak yang maju mundur. Sebenarnya Khannas itu pihak yang maju mundur. Maju ketika Anda tidak zikir dan mundur ketika Anda zikir. Itu Khannas. Ya. Maju ketika Anda zikir, maju ketika Anda tidak zikir dan dia akan mundur, takhallaf, mundur ketika Anda zikir. Itu Khannas. Ya. Qatadah berkata, Al-Khannas as-syaitan lahu khurtumun ka khurtumil kalbi fi sadril insan. Tapi ini perkataan seorang tabi'in ya. Ini tafsiran aja. Khannas adalah syaitan yang memiliki khurtum. Khurtum itu belalai. Seperti moncong-moncong, bukan belalai, moncong. Khurtum ini moncong. Mulut tapi moncong gitu, khurtum. Kalau belalai ya khurtumnya fil ada, belalai fil, belalai gajah. Tapi ini moncong maksudnya. Ka khurtumil kalb, seperti moncongnya anjing. Fi sadril insan, yang letaknya dia tuh ada di dadanya manusia. Fa idza ghafala al insanu waswasalah. Ketika manusia itu lalai, dia bakal bisikin. Wa idza dzakara al abdu rabbahu khanasa. Ketika hamba mengingat Rabbnya, maka dia akan mundur. Jadi khannas itu maju mundur sifatnya. Ya gitu. Dan itu syaitan. Coba nanti di ending ayat ini, di surat ini akan minal jinnati wan nas. Ada juga yang kayak gini dari kalangan manusia. Taib, min syarril waswasil khannas, sudah jelas. Apa sih yang dilakukan mereka nih al-khannas ini? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yaitu mereka dia adalah yang memberikan pengaruh waswas, memberikan pengaruh bisikan di dada manusia. Di dada manusia. Sudur, qalbu, di hati manusia. Hati maksudnya qalbu, jantung. Bukan liver ya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya akal manusia ada di jantung. Bukan di sini. Ya. Akal manusia ada di jantung, bukan di sini coba. Ini memang keterkaitan dengan akal jantung, iya benar. Sangat erat kaitannya, ini sekretariatnya kata Syekh Utsaimin, ini sekretariatnya. Ini yang dipekerjakan oleh akal kita supaya berpikir. Tapi instruktornya ada di sini, akal kita, ya. Begitu. Makanya erat kaitannya antara akal yang dimaksud, akal kan sesuatu yang gaib, Pak. Akal bukan suatu device atau alat instrumen yang fisik itu, enggak, akal itu gaib, kayak ruh. Roh kita gaib. Ya, roh kita gaib. Roh kita itu meliputi seluruh dari tubuh kita kecuali kuku dan rambut. Kuku enggak ada rohnya. Rambut enggak ada rohnya. Makanya kuku sama rambut enggak bisa digerakin. Tapi jemari ada enggak rohnya nih, Pak? Ada. Roh itu berkaitan dengan darah. Gitu, Pak. Bibir sampai ujungnya ada rohnya enggak, Pak? Ada.
Karena ada darah juga, di sini ada darahnya juga. Tapi rambut nggak ada rohnya. Makanya nggak bisa antum diam, antum gerakin rambut, nggak bisa. Nggak ada ruhnya, nggak nyampe ruhnya ke situ. Tapi kadang kalau kesereman merinding, ya itu kaitannya bukan di bulunya itu sebenarnya, dari apa yang ada di kulit antum, perasaan antum. Dan merinding itu kan sebenarnya respon tubuh. Merinding itu respon tubuh. Jadi bukan antum sedang menggerakkan bulu kuduk, bukan. Itu respon tubuh merinding. Ya, taib. Roh kita ada di sekujur tubuh yang masih aktif. Adapun akal ada di qalbu. Dan sangat erat kaitannya dengan otak kita. Oke, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Makanya syaitan itu bisikinnya itu tujuannya kemana? Ke hati manusia. Bukan ke otak manusia. Bukan ke otak. Otak itu tergantung hatinya. Allah katakan yuwaswisu fi sudurin nas, ngebisikin di dadanya manusia, bukan di kepala manusia. Gitu. Kalau orang, memang umumnya orang ngebisikin di telinga, iya. Karena itu wasilahnya. Tapi tujuannya supaya apa? Supaya ke hati kan? Gitu. Misal seorang suami bilang ke istrinya, my wife, I love you very much, misalnya. Ya. Atau pakai bahasa Spanyol, ya. Te amo. Te amo. Te amo itu artinya I love you. Istrinya orang Jawa dengernya tumo gitu. Dikira kutu kali. Te amo. Ya, atau te quiero. Nah, kan kerasa telenovela banget ya. Nah, itu kan kalimat-kalimat itu dibisikkan ke telinga kan oleh suami gitu sambil pelukan misalnya. Tapi tujuannya telinga apa hati? Hati. Makanya cinta itu disimbolkan kayak hati gitu gini, kan? Kayak gini. Nggak ada trapesium jajaran genjang gitu kan, nggak ada. Sampai sekarang kayak gini juga sampai gede-gedean gitu. Ada aja orang sekarang. Nah, tadi itu ke akal, ya, ke akal. Akalnya di hati. Kita kalau ngebisikin jahat ke orang, itu sasarannya ke hati dia. Kita kalau ngebisikin baik ke orang, supaya dia jadi orang baik, sasarannya ke hati dia. Ini cuma wasilah. Ya, gitu. Kenapa kalau kita nasihatin keras-keras, marah gitu, kenapa pengennya nonjok? Kalau keras, kamu tonjokan gitu. Nggak ada orang, kamu sini, terus peluk. Kamu ngapain kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Dipeluk terus habis itu kamu, saya kayak gini sambil pelukan, nggak ada. Karena ketika emosi kesel itu pengen ngejauh antar satu sama lain. Makanya nonjok, bukan meluk. Tapi kalau nasihat heart to heart, dekat nggak? Dekat. Kamu kenapa kayak gitu? Gitu. Ya, kamu kenapa kayak gitu? Ngomong, apa sebabnya seperti itu? Itu sasarannya kemana? Ke hati. Ini cuma wasilah doang ini sebenarnya, bukan tujuan. Dengerin nggak? Hati kamu di mana? Di sini apa di telinga? Gak ada orang tahu hati di sini. Ini hanya jendela untuk masuk ke dalam ruang sini. Begitu. Taib, sudurin nas berarti dadai manusia. Dalam Al-Quran sering kali sudur jama' dari sadr, yaitu dada. Maksud dari dada ini adalah penyebutan hal yang skala umum untuk maksud yang spesifik. Skala umumnya apa? Dada kan umum Pak. Dada ini kan mencakup ada jantung, ada paru-paru, ada mungkin saluran pernafasan atau ada seterusnya lah gitu. Tapi kan maksud dari dada dalam Al-Quran apa? Al-qalb, yaitu jantung. Kata Allah Ta'ala, wa hussila ma fi sudur. Jangan marah Pak, jangan marah. Iya, padahal ini baru tafsirnya, belum saya bacakan ayatnya udah marah-marah. Nanti ngamuk-ngamuk, aing maung gitu. Kata Allah, wa hussila ma fi sudur.
akan diungkap nanti di akhirat apa-apa yang ada di dalam dada. Maksudnya di dalam hati. Bukan ada yang di dalam paru-paru, bukan. Di dalam hati. Karena di situ akal, ilmu, dan seterusnya. Oke. Jadi syaitan ngebisikin supaya sampai ke hati. Oke. Itu dari segi bisikan. Oke. Nah, kadang bisikan itu kan membuat emosi bergelagak. Membuat emosi itu kesel, membuat marah. Coba antum ketika orang darah tinggi masalahnya di jantung bukan? Jantung. Nggak ada orang, saya darah tinggi loh, tapi di telinga masalahnya. Nggak ada urusan sama telinga antum. Tapi di jantung. Ya kan? Orang dengar sesuatu yang bikin marah, kesel dia. Sampai tremor. Apa yang namanya tremor ya? Iya, kalau pakai B nama permen, tremor gitu kan. Tremor. Kenapa? Itu masalah apa tremor itu sebenarnya? Darah kan? Masalahnya di mana? Jantung. Jantung itu masalah jantung. Orang yang sakit jantungan itu kan gini-gini dia. Iya beneran. Mohon maaf nih kalau bapak-bapak mungkin ada yang masalah jantung, ya kayak gitu. Gemeter. Ketika orang emosi, dia punya penyakit mental, punya penyakit itu sebenarnya ada masalah di jantung. Ya, kesel gitu. Saya pernah di masjid Pondok Kopi, Masjid Nurul Islam, dekat rumah sakit Nurul Islam, kalau antum tahu ada masjid itu. Nuris ya. Itu tahun 2017 sana ngajar di sana, udah mengkhatamkan berapa kitab dulu di sana. Sebelum perombakan DKM, dia yayasan mencat semua DKM situ. Nah, ada masih teringat sampai sekarang. Ada orang tua, orang sangat tua gitu bicara sama anak baik-baik itu ngomong baik gitu tentang bagaimana kondisi manusia sekarang itu coba. Terus ada bapak-bapak nimpalin, bercandain ini orang tua, bercandain sebenarnya. Tersinggung ini orang tua kan dibercandain lagi serius, dia bercandain sama bapak-bapak. Itu langsung kamu, saya lagi ngomong itu anak ngeliat, ya mati bentar lagi, kayak mati nih, kayak udah gini, udah kamu, wah ini kayak di film-film nih. Alhamdulillah ditenangin, akhirnya mulai tremornya udah mulai hilang gitu. Ada masalah ini orang di jantung. Emosi orang kalau marah, kalap itu gemeter, jantungnya menggelagak. Duk. Setan di situ bermain. Ya. Kayak venom, mana udah pernah menceritakan kepada antum namanya venom, beda dengan poison. Poison itu racun. Racun itu paling untuk kulit, pencernaan, keracunan, muntah, ya, virus tubuh gitu. Tapi kalau venom itu kan yang diserang darah, otot, darahnya beku jadinya. Ular biasanya ular berbisa tuh, kenapa disebut berbisa bukan beracun? Rata-rata ular berbisa dari taringnya, masuk injection kayak setan masuk ke anggota tubuh kita, kemudian mengalir lewat aliran darah. Makanya kata para pakar perpawangan perularan itu mereka bilang kalau misalnya antum digigit ular yang berbisa, tenang, minimal baca la ilaha illallah lah gitu loh. Gitu. Tenang, jangan lari. Kalau antum lari, gini, pokoknya bagian yang terkena bisa itu jangan diaktifkan, jangan difungsikan. Karena ketika difungsikan, itu darah akan mengalir cepat menuju ke jantung sehingga bisa itu terbawa makin dekat ke jantung dan itu yang mempercepat kematian sebenarnya. Paham gak Pak Jo? Jadi misalnya nih, kita lagi duduk, ada kobra, bukan kita, seseorang lagi duduk, ada kobra. Cek gitu, wah nggak ngomong-ngomong deh kan, langsung catek gitu aja. Ada tandanya dua ini, masuk bisanya. Tenang. Ya cari pertolongan, tenang ya, jangan tenang. Alhamdulillah, nggak lama lagi berarti, nggak gitu juga. Harus ikhtiar. Bertahan hidup, tenang, ke dokter atau gimana, ke rumah sakit. Dan bagian ini jangan diaktifkan, jangan digerakin banyak-banyak. Ya, entah dibalut terus atau diginin supaya nggak gerak gitu. Jangan digerakin banyak-banyak. Karena kalau sering digerakin, itu malah darahnya semakin aktif, kan darah menuju jantung. Nah kata Nabi SAW, as-syaiton yajri min ibni Adam majrad dam. Syaiton itu ngalirnya di dalam tubuh anak Adam lewat aliran darah. Gitu. Ketika antum dibuat kesel, dibuat marah, Nabi bikin solusi. Nabi menyatakan solusinya.
duduk, masih marah, rebahan. Atau masih marah, wudu, biar tenang. Ada solusinya. Nah kalau misalnya antum ikutin tuh marah, antum aktifkan tubuh antum dalam kemarahan, antum aktifkan kalimat antum dalam kemarahan, itu setan makin menguasai apa? Jantung antum. Mulai kalimat-kalimat yang buruk keluar. Di situ setan bermain. Ya, was-was, yuwaswisu fi sudurin nas, dikomporin terus. Wah, ini orang gampang nih emosian. Lebih cepat mana, lebih banyak mana yang kesurupan, perempuan atau laki? Kenapa begitu? Emosinya. Iya. Ya, cowok lagi apa suami nggak salah. Tapi kemudian habis itu apa? Emosi dia. Ya kan? Suami nggak salah. Cuma suami pulang, parfumnya beda. Setan bisikin. Habis dari rumah janda mana gitu. Ini kisah orang, bukan kisah anak enggak digituin, enggak. Ini kisah orang. Dari rumah siapa? Oh enggak, ini enggak apa-apa. Tadi dari busway mungkin ketular apa baunya. Enggak percaya. Kan enggak naik busway tadi. Oh iya, kata saya makin kelihapan kan. Wah, bohong nih berarti nih. Setan kemudian membuat overthinking, kemudian diturutin lah itu sama perempuan itu. Gitu. Nah, di sini makanya perempuan lebih mudah kesurupan karena apa? Karena ada sisi lemah dari segi emosional, nggak bisa, mentalnya tuh nggak bisa menahan emosinya gitu. Ada ketimpangan. Terlebih ketika merasa ada peradangan di beberapa tempat di tubuhnya, daerah kemaluan misalnya, atau daerah tertentu ketika mau haid atau awal-awal haid. Wah, itu kan paling sulitnya hidup itu. Iya. Masa itu sakit gitu kan? Nah itu kan sensitif, cepat marah, nggak ada apa-apa marah. Nah itu. Setan bermain di situ. Alladzi wasisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan manusia. Berarti di sini manusia juga ada yang disifati setan. Ya, membisikkan ke siapapun manusia atau ya membisikkan ke manusia hal-hal yang buruk, dari ide-ide buruk. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-An'am, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin." Begitulah kami jadikan untuk setiap nabi ada musuh. Musuhnya dari dua kalangan, setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Ya. Ini menunjukkan manusia ada yang disifati syaitan. Gitu. Maka bisa kita katakan ada orang buruk misalnya preman atau apa gitu, tuh setan tuh. Iya bisa. Nabi juga, tapi jangan dipengaruhi orangnya, ya. Nabi juga pernah ada seseorang main yang kayak orang-orang hobi burung itu. Merpati gitu-gitu tuh. Itu zaman Nabi udah ada, Pak. Zaman Nabi udah ada. Tapi bukan berarti yang main burung sekarang berarti ini orang dari zaman Nabi, bukan. Ada, udah zaman Nabi udah ada. Terus Nabi bilang, itu syaitan yatba'us syaitanah. Itu adalah seorang syaitan yang sedang niteni syaitan. Ini sedang apa ya? Sedang memperhatikan syaitan. Tapi bukan berarti gimana ya? Maksudnya di sini adalah orang ini lalai. Hanya karena masalah burung yang dia pelihara atau yang dia pamerkan ke orang-orang, jadi lalai. Jadi orang ini ibaratnya syaitan sedang memperhatikan burung-burungnya, yaitu syaitan juga yang diperhatikan. Itu baru masalah apa? Burung peliharaan yang memang itu halal, mubah aslinya. Tapi ketika melalaikan itu kayak syaitan sedang ngurusin setan. Gimana kalau sekarang? Game bukan burung aja. Apa? Lomba bekicot misalnya. Ini juga apa? Lomba bekicot, keong. Lomba gitu, diperhatiin orang. Ini juga sama sebenarnya. Dan khawatirnya juga kita dulu main layangan, repot kayak gitu. Siang abis pulang sekolah kan, main layangan terus. Wah, anginnya gede kan. Azan asar bodo amat.
sampai menjelang maghrib jam 5 keluar, jam 5 baru pulang. Ini juga bisa sama seperti itu. Ya, taib. Jadi manusia pun bisa ada bersifat syaitan, bersifat kesyaitanan. Kita mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari hal-hal tersebut. Jemaah sekalian, ada kajian di daerah SCBD sebenarnya. Mereka maunya mulai jam setengah 12. Ya, dan jarak sini ke sana ternyata 1 jam 10 menit kalau naik motor. Naik mobil 1 jam 7 menit, naik kereta 1 jam 30 menit. Mending jalan kaki aja 7 jam. Nah, ini di sini jika ada jemaah yang mau bertanya dipersilakan, kita kasih waktu untuk tanya jawab. Silakan Pak, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dibenarkan pada waktu imam itu membaca surat An-Nas itu bagaimana? Apa ada dalilnya? Itu bid'ah itu. Itu enggak ada tuntunannya. Itu sebagian imam di beberapa masjid yang qadarullah memang tidak terdidik dengan sunnah. Itu baca An-Nas, kadang baca ayat kursi, dirutinkan, itu bid'ah. Buat apa dia kayak gitu? Ya, sementara makmum pada nungguin. Kenapa enggak dia baca pas habis Al-Fatihah nanti aja gitu kan ya? Tapi begitulah bid'ah dengan inovasi yang tidak henti gitu. Nanti An-Nas, ayat kursi, ada versi macam-macam. Ada juga masih teringat yang seperti ini, ada beberapa imam lama banget. Dia mengganti yang sunnah dengan bid'ah. Jika satu sunnah, kata para ulama, jika satu sunnah hilang maka muncul satu bid'ah, dan sebaliknya jika satu bid'ah muncul satu sunnah hilang. Maka sunnah Nabi untuk memperingatkan orang-orang supaya meluruskan barisan, istaqimu, misalnya istawu sufukum, itu hilang. Yang ada dia sibuk sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shalli bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Gitu. Atau ayat kursi kadang-kadang. Terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, zikir pagi petang lama-lama. Ya kan? Enggak jadi salat dia. Itu bid'ah seperti itu. Nah, orang-orang gini kadang kalau kita bilang ini bid'ah, mereka langsung enggak nyambung dengan bilang apa dosa kita baca Quran? Nah, ini enggak nyambung. Karena cara berpikirnya itu, frame berpikirnya itu beda. Padahal ini maksudnya kenapa itu bisa divonis bid'ah? Karena amalan spesifik untuk kasus, untuk konteks spesifik itu perlu dalil. Begitu. Maka mereka hanya berpaku pada yang penting kan baca Quran gitu kan. Nah, itu salah, cara ini salah. Ya. Begitu, Pak. Ada pertanyaan lagi, Pak? Fadhal ya. Sama dengan yang tadi. Pak, ini di tengah-tengah dua doa gitu, Ustaz. Jadi si imam itu memimpin doa. Tiba-tiba di tengah-tengah itu membaca surat An-Nas. Itu juga apakah ada dari? Pertama, masalah memimpin doa aja itu ada masalah juga, Pak. Memimpin doa, apa maksud memimpin doa ini? Habis sholat atau apa gitu, itu perlu diteliti lagi, apa perlu dikoreksi lagi, tidak perlu ada pemimpinan doa. Kalau bisa nggak usah. Terus kemudian di tengah-tengah itu membaca surat An-Nas gitu. Apa maksud dia membaca surat An-Nas itu? Gitu loh. Kalau maksud dia adalah dia pengen beramal kemudian habis itu bertawassul dengan bacaan itu mungkin boleh. Tapi saya pikir bukan ini maksudnya. Anda pikir ini menjadi bagian yang dikhususkan membaca itu kalau dia doa, baca itu kalau dia doa. Wallahu alam, Anda belum berani mengatakan, Anda belum berani karena belum berani mengatakan itu bid'ah langsung, enggak berani. Ya, tetapi setidaknya itu menjadi syubhat bagi banyak orang. Sebaiknya tidak begitu caranya. Karena doalah. Ya, mau tawassul dengan bacaan itu kalau memang itu menyerupai ahli bid'ah maka jangan. Maka didoa dan bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan boleh bertawassul dengan amal soleh yang telah dilakukan sebelumnya. Bukan pas dia lakukan sekarang saya baru amal, saya baru tawassul habis itu, enggak. Tapi dilakukan sebelumnya, kayak tadi saya sedekah, ya Allah, saya tadi bersedekah, semoga Engkau menerimanya, dan dengan sedekah itu ya Allah saya memohon pada Allah Engkau dan seterusnya agar rezeki saya diperbanyak misalnya. Itu boleh dengan amalan di masa lampau karena ada contohnya.
yaitu hadis 3 orang terpenjara dalam gua. Tapi kalau ketika lagi doa, terus dia baca Al-Quran, terus dia bertawasul dengan bacaan itu, walaupun tawasul dengan amalan soleh itu memang boleh, tapi dia kan lagi doa gitu loh. Doalah berdoa, bukan beramal lain, berdoalah. Jadi Anda nggak mengatakan langsung itu bid'ah atau gimana, tetapi sebaiknya normal-normal aja lah gitu. Wallahu a'lam. Seperti itu. Ada lagi Pak? Iya. Terkait dengan niat tentang niat. Katakanlah saya punya niatan ingin memberangkatkan haji orang tua, katakan. Iya. Tapi sampai saya meninggal, sementara orang tua saya meninggal, sampai saya meninggal, kalau saya nggak bisa Iya. memberangkatkan, itu bagaimana Ramadan? Pahalanya masih dapat apa enggak? Oke. Dari niat itu. Ya. Bapak nanti pas di rumah atau di mana cari hadis, namanya hadis Rijalud Dunya, ada 4. Rijal dunia ada 4 hadis itu. Ya. Nanti untuk lebih dalam lagi Bapak baca itu. Tapi saya pakai sikis-sikisnya. Ada orang yang dia melihat temannya itu punya harta, punya ilmu, dan temannya itu Masya Allah mendedikasikan harta dan ilmunya untuk fisabilillah. Nah, infak fisabilillah, ngajarin fisabilillah. Dia pengen kayak gitu. Dia pengen, jadi ada niat pengen kayak gitu, tapi dia nggak mampu. Maka dalam hadis itu fa'ajruhuma sawa. Ganjaran keduanya sama loh. Padahal dia nggak ngelakuin. Tapi kok bisa sama padahal cuma niat? Nggak cuma. Tadi kan Anda bilang ada niat, ada azam. Allah itu maha tahu. Ini di hati orang ini, dia hanya sebatas niat atau udah sampai level azam yang kuat. Allah maha tahu. Yang Allah maha tahu, yang seadanya dia memang diberi kesempatan, pasti dia memang akan melakukan itu. Kayak Bapak misalnya, ada contoh tadi, mau menhajikan orang tua kandung, ayah ibu. Itu sampai diomongin, sampai kepikiran. Dan Allah maha tahu kejujurannya Pak. Allah tuh maha tahu. Allah tuh maha tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Dan apa yang tidak akan Allah jadikan Allah tahu. Yang seandainya Allah jadikan, Allah juga tahu kayak gimana juntrungannya. Gitu Pak. Gini, Allah maha tahu Bapak akan menghajikan atau enggak, Allah tahu. Ternyata enggak, Allah tahu enggak dihajikan. Namun Allah juga tahu seandainya dimampukan, Allah tahu antum akan lakukan itu apa enggak, tuh Allah maha tahu. Di situ Allah Ta'ala yang akan menilai. Itu udah rahasia gaib Allah Azza wa Jalla. Kejujuran itu, kejujuran kalbu seseorang dalam niat, Allah yang bisa menilainya. Gitu. Maka ada orang yang memang dia nggak punya ilmu, nggak punya harta, tapi dia ngeliat orang punya ilmu, punya harta, dia tuh pengen seperti itu. Tapi emang nggak mampu, Allah buat dia nggak mampu. Maka ini rukhsah dan keringanan dari Allah. Dia nggak perlu capek-capek untuk merealisasikan itu, tapi dia dibuat nggak mampu karena Allah Ta'ala itu tahu kejujuran dia. Kemudian Allah Ta'ala angkat dia dengan ganjaran yang persis sama dengan orang yang melakukan. Begitu yang semoga Allah Ta'ala perbaiki niat kita dan ganjari niat kita sesuai dengan yang Allah Ta'ala lihat dari hati kita masing-masing. Allahumma amin. Oke, sampai sini aja mungkin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat anak dan juga jemaah sekalian. Kita insyaallah akan bertemu pada pertemuan berikutnya insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.